Buat kalian yang sudah konsisten upload di YouTube tapi masih sepi penonton, tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel masih sepi padahal sudah konsisten upload. Ini sering dialami oleh para YouTuber, khususnya para YouTuber pemula. Termasuk saya juga sering mengalami seperti ini. Tentunya jika video kalian masih sepi penonton, itu bukan tanpa alasan. Ada beberapa hal yang menjadi faktor kenapa video kalian masih sepi untuk ditonton. Dan di video kali ini, saya akan jelaskan apa saja yang menyebabkan video kalian masih sepi ketika diupload ke YouTube. Dan nanti akan saya berikan juga bagaimana solusinya agar kemudian video kalian jadi ramai penontonnya. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, ini khusus channel kalian yang masih baru. Kemungkinan besar kenapa video kalian masih sepi penonton adalah karena channel kalian yang masih baru. Itu karena channel yang baru butuh penyesuaian dengan algoritma YouTube. Seperti halnya jika kalian baru membuka warung atau membuka toko, tentunya itu tidak akan langsung rame karena butuh waktu untuk orang-orang mengenali toko kalian tersebut. Nah, begitu juga dengan channel YouTube. Kemudian yang kedua, kenapa video kalian masih sepi penonton? Coba dicek lagi apakah kalian pernah melakukan sub for sub, atau misalnya gotong royong, atau mengajak konten kreator lain untuk sama-sama saling subscribe begitu. Nah, ini tentunya akan merugikan channel kalian sendiri. Kenapa begitu? Karena dengan sub for sub atau gotong royong, yang subscribe kepada kalian itu tidak benar-benar menyukai konten kalian. Artinya, video-video kalian itu tidak sesuai dengan marketnya. Jelas ini akan merusak retensi video kalian, sehingga video kalian menjadi kecil retensinya dan tidak direkomendasikan oleh YouTube kepada yang lainnya. Yang ketiga, kemungkinan kenapa video kalian masih sepi adalah kalian share atau promosi video kalian ke tempat-tempat atau ke grup-grup yang tidak sesuai dengan marketnya. Misal nih, video kalian tentang memasak, tapi kalian share ke grup-grup jualan bisnis online misalnya. Itu sudah tidak nyambung. Jelas share kalian akan banyak dihiraukan oleh orang-orang. Ya mungkin kalaupun ada ya 1 atau 2 orang. Jadi kalian memang harus perhatikan betul-betul kira-kira siapa orang-orang yang memang membutuhkan konten kalian. Atau grup-grup yang memang sejenis dengan pembahasan di dalam konten kalian. Jadi kalau kalian punya video tentang memasak, kalian bisa share-nya atau mempromosikannya di grup-grup memasak atau ke ibu-ibu gitu ya. Itu akan jauh lebih efektif daripada kalian share atau promosi ke sembarang tempat, yang nantinya hasilnya akan sedikit sekali yang menonton. Lalu bagaimana solusinya agar video YouTube banyak yang menonton? Yang pertama, coba kalian konsisten dulu untuk mengupload dengan tema yang sama sebanyak-banyaknya. Minimal sampai 40 video lah. Kenapa begitu? Karena banyak manfaat ketika kita memang konsisten mengupload setiap hari selama 1 bulan ke depan. Coba bayangkan teman-teman, ketika kita rajin mengupload, sebenarnya kita juga sedang belajar bagaimana membuat video yang baik. Kita akan sering mengedit video dan lama-lama kita akan menjadi mahir, akan semakin memahami bagaimana membuat konten yang baik. Kemudian dengan mengupload satu tema atau satu niche, misalnya channel kalian tentang memasak, semuanya tentang memasak. Hal itu akan memudahkan penonton untuk mengikuti channel yang mereka senangi, dan juga akan memudahkan algoritma YouTube, sehingga algoritma YouTube akan merekomendasikan video kalian kepada orang-orang yang suka memasak juga, sehingga hasilnya retensi video kalian akan semakin bagus dan akan semakin banyak direkomendasikan oleh YouTube seluas-luasnya. Kemudian solusi yang kedua, kita harus tahu apa maunya penonton. Hal yang paling mungkin kita mengetahui apa maunya penonton kita adalah dengan melihat analitik dari YouTube Studio. Sebetulnya YouTube sendiri sudah menyiapkan tools untuk para konten kreator agar mudah mengelola konten mereka sampai data-datanya memang lengkap. Seperti yang kalian lihat di sini, kita akan mudah mengetahui video mana yang banyak ditonton oleh para penonton di channel saya ini. Dan saya pun jadi tahu, oh penonton saya ternyata sukanya video-video tentang tutorial, tentang cara-cara bagaimana membuat konten di YouTube misalnya. Dengan fasilitas analitik dari YouTube ini, kita bisa mengaksesnya di YouTube Studio. Ini memudahkan kita untuk mengelola channel kita, dan kita juga bisa tahu kemauan penonton kita itu apa. Kemudian yang ketiga, usahakan tema dari channel kalian itu satu niche. Jangan campur-campur, karena dengan campur-campur akan membingungkan penonton, bahkan penonton tidak menyukainya sehingga tidak akan menonton video kita yang lain. Jadi ketika kalian akan membuat channel YouTube, pikirkan betul dengan matang kalian mau membuat channel seperti apa,
niche apa, target marketnya siapa, sehingga itu akan memudahkan dalam mengembangkan channel kalian ke depannya. Yang keempat, perhatikan juga thumbnail dan judul. Ini juga menjadi salah satu faktor yang sangat krusial kenapa video kita sepi penonton. Dengan thumbnail dan judul yang kurang menarik, ini tidak akan mengundang orang untuk mengklik. Walaupun video kita direkomendasikan oleh YouTube. Bayangkan saja teman-teman, ketika kita masuk ke beranda YouTube, kita akan disuguhkan dengan banyak rekomendasi dari YouTube. Dan jika salah satunya adalah video kita, dan ketika thumbnail dan judulnya tidak menarik, maka akan kalah dengan video yang lainnya. Sehingga untuk memikirkan thumbnail yang baik dan judul yang baik, ini diperlukan dalam kita mengupload video ke YouTube nantinya. Dan ini yang kelima teman-teman, jika semuanya sudah teman-teman lakukan dan tetap saja masih sepi, coba kalian lakukan penyegaran konten. Maksudnya penyegaran konten itu, kalau tadinya kalian tidak tampil muka, coba sekarang mulai memberanikan diri untuk tampil muka. Atau misalnya sudah tampil muka, tapi misalnya di situ-situ aja, coba kalian untuk membuat konten video di taman misalnya, atau di atas genteng misalnya, tapi tanpa menghilangkan esensi dari video yang mau kalian sampaikan. Dan itu memang unik dan disukai oleh para penonton, sehingga mempertahankan retensi penonton dari video kita. Perlu teman-teman ketahui, jika retensi penonton dalam video kita itu bagus, maka YouTube akan selalu merekomendasikan video kita kepada yang lainnya, sehingga video kita bisa menang ketika disandingkan dengan rekomendasi video yang lainnya. Baik teman-teman, memang konsisten itu sangat penting, tapi tetap harus diiringi dengan pembuatan konten yang baik. Yang dimaksud konten yang baik di sini adalah memang video kita itu bisa membuat penonton betah untuk menontonnya. Maka daripada itu, dengan konsisten mengupload, kita akan terus belajar bagaimana membuat video yang baik, yang akhirnya semakin hari kita akan semakin mahir dalam membuat konten video. Jika video ini bermanfaat, silakan untuk like video ini. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian agar manfaatnya bisa menyebar luas, dan jangan lupa subscribe channel saya ini, karena di channel saya ini akan banyak membahas tentang tutorial, tips, dan trik bagaimana cara mendapatkan uang di internet, terutama di YouTube. Sampai bertemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.